ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya pula lah kita bisa kembali berkumpul di dalam sebuah majlis ilmu yang insyaallah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan sekarang termasuk daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga dengan menuntut ilmu ini jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah kita keluar dari majelis ilmu syar'i ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanggal 23 Zulqa'dah 1429 Hijriah, kita akan membicarakan sebuah permasalahan yang berkenaan dengan keluarga. Sebuah permasalahan yang berkenaan dengan seorang yang kita cintai, seorang yang kita sayangi dan kasihi, dan kita didik, dan kita nafkahi, dan kita gauli dengan baik. Dialah istri kita yang kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau-beliau dari gangguan syaitan, jin dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Muhadarah ini, pengajian ini untuk istri yang tercinta. Dan saya akan sebutkan beberapa poin dalam bentuk saya akan seperti berbicara dengan seorang istri. Ketahuilah
wahai istri yang tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, bahwasanya kamu adalah wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika engkau bertakwa di sisi Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan dari wanita, berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan engkau wahai istri adalah wanita yang paling mulia jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, wahai istriku yang tercinta, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Engkau adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Engkau wahai istriku adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia jika engkau menjadi wanita yang salihah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu seluruhnya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Oleh sebab itu, wahai istri, jikalau engkau ingin menjadi perhiasan dunia yang paling baik, maka jadilah wanita yang salihah, yang selalu taat kepada Allah dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi qurrata ain bagi suami dan orang-orang yang melindungi engkau. Yang ketiga, wahai istri yang tercinta, ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau adalah sebaik-baiknya wanita. Dari seluruh wanita, engkau adalah wanita yang paling baik jika engkau mengerjakan sifat-sifat di bawah ini. Sifat-sifat ini engkau akan dapatkan dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim, dan derajat hadisnya hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Ayyun nisa'i khairun?" Wanita manakah yang paling baik? Wanita manakah yang paling baik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allati tasurru idza nadharta." Artinya, yang membahagiakan engkau jika kamu melihatnya. Yang membahagiakan engkau jika kamu melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Artinya, dan wanita atau istri yang mentaati kamu jika kamu perintahkan sesuatu. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri
yang tidak menyelisihi suaminya di dalam masalah harta suaminya dan di dalam masalah dirinya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Saya akan terangkan sedikit hadis ini. Engkau wahai istri akan menjadi wanita sebaik-baiknya wanita, sebagaimana yang dinas dalam hadis ini. Jika setiap kali dilihat oleh suami menggembirakan suami, dan setiap kali diperintahkan oleh suami taat kepada suami. Jika dan seorang wanita atau istri yang tidak menyelisihi, menentang dengan harta ataupun jiwa istri tersebut dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Kalau seandainya suami menginginkan dia mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian wanita atau istri ini menentang, maka ini tidak termasuk khairun nisa, sebaik-baiknya wanita. 3 sifat inilah sehingga seorang wanita dinyatakan oleh Rasulullah SAW suami teladan, paling teladan sedunia sepanjang sejarah umat manusia. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baiknya istri atau sebaik-baiknya wanita adalah apabila dia mempunyai 3 sifat ini. Apabila dilihat oleh suami, suaminya gembira, dan apabila diperintahkan oleh suami, dia taat kepada suaminya dan tidak pernah menentang suaminya dengan jiwa atau dengan harta yang tidak dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Maksud dengan harta adalah misalkan si istri mempunyai harta, mentang-mentang dia mempunyai harta, dia suka menentang suaminya dengan sesuatu perkara yang dibenci oleh si suami. Yang keempat, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai istri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Ketahuilah bahwasanya engkau akan bisa menolong suami engkau untuk menyempurnakan setengah dari keimanan suami. Dan ini adalah amal ibadah seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Beliau bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi." Artinya, barang siapa seorang laki-laki yang diberikan rizki oleh Allah dengan mendapatkan wanita atau istri yang salihah, perhatikan, istri yang salihah, maka dia telah bisa menolong suaminya untuk menyempurnakan syatra dinihi, setengah daripada agamanya. Artinya, jika si istri salihah, maka seorang wanita bisa menyempurnakan keimanan suaminya setengah daripada keimanan suaminya. Falyattaqillaha fi syatris sani. Maka hendaklah kamu wahai suami bertakwa kepada Allah di setengah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya ketika ayat surat At-Taubah ayat 34 turun. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayat surat Taubah ini, ayat 34 ini turun di dalam perkara emas dan perak. Lau alimna ayyul mali khairun nattakhidhuhu." Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami harta apa yang paling bagus yang kami akan jadikan atau kami ambil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, harta-harta yang terbagus di dunia yang harus seorang manusia mengambilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdaluhu lisanun dzakir." Harta yang paling bagus adalah lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qalbun syakir, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatun mu'minatun mu'inatun ala imanihi. Dan istri yang beriman yang menolong suami untuk menjalankan agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah wahai istriku, bahwasanya engkau akan menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Kemudian engkau akan menjadi sebaik-baiknya wanita. Engkau akan menjadi orang yang bisa menyempurnakan keagamaan suami dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Dari tadi para ikhwah sekalian kita membicarakan wanita yang saleh, wanita yang saleh, istri yang salihah, istri yang salihah. Sekarang kalau ada yang bertanya kepada kita, apa kriteria istri yang salihah? Ya, apa kriteria istri yang salihah? Para ulama rahimahullah taala setelah mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyebutkan kriteria istri yang salihah. Yang pertama, ketaatan istri kepada suami di dalam ma'ruf. Ketaatan seorang istri kepada suami di dalam hal-hal yang ma'ruf. Artinya, si istri taat kepada suami bukan di dalam perkara-perkara yang maksiat. Hal ini para ikhwah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an. Perhatikan firman-Nya, as-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran mempunyai sifat-sifat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-salihat, wanita-wanita yang saleh. Qanitat, apa qanitat? Yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sebutkan bagaimana potret-potret di belakang laki-laki yang sukses di dunia, ternyata ada seorang ibu yang benar-benar qanitat. Saya akan sebutkan contoh-contohnya nanti. Hafizatun lil ghaib, wanita-wanita yang menjaga ketika suaminya tidak ada di tempat, menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga rumahnya, menjaga anaknya ketika suaminya tidak ada di tempat. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian berbicara masalah taat seorang wanita kepada suami, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban seorang istri taat kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, perhatikan ibu-ibu, para istri yang tercinta, perhatikan hadis ini. Fanzuri aina anta minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ketika ada seseorang datang, seorang istri datang kepada Rasulullah SAW mengadu akan perihal suaminya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kaifa anti lahu? Artinya, bagaimana keadaan kamu atau sikap kamu terhadap suamimu? Kemudian si wanita ini menjawab, ma'aluhu. Artinya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah tidak taat kepada suamiku. Aku selalu taat, selalu melayaninya. Kecuali dalam perkara yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya.
Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai kamu wanita, lihat dirimu, di manakah kamu? Atau bagaimanakah kamu perasaan suamimu terhadapmu? Karena sesungguhnya suamimu adalah jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu dan atau nerakamu. Kalau suami ridho kepada kamu, maka kamu akan masuk surga. Kalau suami marah, murka kepada kamu akibat kelakuan kamu, maka kamu akan masuk neraka. Itulah maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini para ikhwah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada cerita-cerita menarik yang digambarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka sangat harmonis di antara keluarga mereka. Ternyata ada sebabnya. Seperti perkataan Imam Ahmad ketika menceritakan tentang Abu Darda, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada suaminya, kepada istrinya. Kata Abu Darda, perhatikan ini, baik bagi suami ataupun istri. Idza ra'aitani ghadibtu faraddini wa idza ra'aituki ghadba raddaituka wa illa lam nastahib. Artinya, wahai istriku, jika engkau melihat aku dalam keadaan marah, maka maafkanlah aku. Dan jika aku melihat kamu dalam keadaan marah, maka aku akan memaafkan kamu. Kalau enggak, kita tidak akan bisa berteman selama hidup. Saya ulangi, jika engkau melihat aku dalam keadaan marah, maka maafkanlah aku. Dan jika engkau melihatku, aku melihatmu dalam keadaan marah, maka aku akan maafkan kamu. Ya, para ikhwah sekalian, aku akan maafkan kamu. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa berteman. Ini sifat yang pertama atau kriteria yang pertama yang dimiliki oleh wanita yang atau istri yang salehah. Yang kedua, para ikhwah sekalian, adalah berpakaian yang bagus dan indah di hadapan suami. Ini termasuk daripada salah satu sifat kriteria wanita yang salihah. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Artinya, sebaik-baiknya wanita adalah yang, perhatikan ibu-ibu, datang suami, ya, perhatikan datang suami, apalagi dalam keadaan kerja, jangan disambut dengan tidur atau disambut dengan wajah yang kusam dan segala macam. Wah, suami langsung aja kusam. Ya. Perhatikan, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita adalah yang apabila suami melihatnya, maka dia akan gembira. Ya, ini menandakan bahwasanya si istri harus berdandan di hadapan suaminya, harus dalam keadaan yang diridhoi oleh suaminya, para ikhwah sekalian. Kemudian termasuk daripada sifat kriteria wanita yang salihah adalah mencintai suami. Mencintai suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan hadisnya sahih. Ala ukhbirukum binisaikum ahlil jannah. Artinya, maukah kalian wahai sahabatku laki-laki, maukah kalian kuberitahukan istri-istri kalian yang ada di surga? Bagaimana sifat istri-istri yang ada di surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wadud, yang mencintai, yang sangat mencintai. Ya, wal walud, dan yang banyak melahirkan. Makanya salah satu konsep sebelum kita menikahi seorang wanita, kita harus menikahi wanita yang walud, yang banyak melahirkan anak. Taunya dari mana? Dari keluarganya. Ya, para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada
Wanita yang salihah adalah ridha. Sudah berapa ini? 3 ya. Yang keempat sekarang, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Irda bima qasamallahu takun aghnan nas." Ridhailah dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena ketika kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan butuh nyari lagi. Orang yang nyari itu adalah orang yang masih miskin. Kalau sudah nggak nyari itu nggak usah, itu termasuk orang yang terkaya. Karena dia tidak akan butuh apa-apa lagi. Makanya para ulama mengatakan al-kanzun la tafna, al-qana'atu kanzun la tafna. Kepuasan itu adalah harta yang tidak akan pernah sirna. Ya. Karena selalu puas dia. Apapun yang dia dapatkan setelah usaha dengan usaha yang penuh, maka dia akan puas sekali. Begitu pula dicontohkan hal ini, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya, ya. Dicontohkan oleh seorang sahabat yang sangat terkenal, Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bercerita, bagaimana keadaan engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya makan engkau bersama Rasulullah SAW bagaimana? Beliau bercerita kepada seorang sahabat, seorang tabi'in. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai anak pamanku, sesungguhnya kami melihat bulan purnama, kemudian datang bulan purnama lagi, kemudian datang bulan purnama lagi, dan sungguh tidak ada di rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api menyala." Artinya tidak memasak, nggak ada yang mau dimasak. Kemudian ditanya, lalu kalian makan apa? Selama 3 bulan berturut-turut. Yang kami makan hanya aswadan. Aswadan adalah 2 yang hitam. Maksudnya kurma dan air. Kurma dan air. Oleh sebab itu, para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita mempunyai sifat ridha, qanaah, puas terhadap apa yang diberikan oleh suami terhadap kita. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kelima adalah sabar dan tawakal. Istri yang salihah kriterianya adalah sabar dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum tawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu kama yarzuqut tayra tardu khimasan wa taruh bitanan." Artinya, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasan. Burung itu keluar dalam waktu pagi. Ya, nggak ada dia tercatat namanya di perusahaan mana, nggak ada. Ya, tagdu khimasan, mencari rizki. Enggak ada tercatat dia bulan ini dapat rizki, dapat gaji sekian, enggak ada. Tetapi taghdu khimasan, dalam keadaan pergi keluar dari sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan perut lapar. Wa taruhu bitanan, dan pulang ketika sore mendapatkan rizki dan pulang dalam keadaan kenyang. Ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencontoh burung seperti ini. Ini adalah benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan Hajar sendirian di dekat Ka'bah, yang mana pada waktu itu Mekah tidak mempunyai tidak ada sedikit pun makanan, minuman, air, tandus Mekah pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
tidak ada makanan, tidak ada minuman, air, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Ya, Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Ismail pada waktu itu masih kecil sekali. Ketika ditanya oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di daerah yang begitu tandusnya." Nabi Ibrahim tidak berpaling. "Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di daerah yang begitu tandusnya." Di ketiga baru Hajar paham dan cara bertanyanya berbeda. "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah telah memerintahkan kamu dengan ini? Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Na'am." Ya. Ketika Nabi Ibrahim menjawab, apa yang dijawab oleh Hajar yang bersama Ismail yang akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? "Idzan la yudayyuna." Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh engkau, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini para ikhwah sekalian, salah satu contoh potret orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah sekalian, dari tadi kita membicarakan kriteria-kriteria wanita yang salehah. Terbanyak masih panjang lagi kriteria-kriteria wanita yang salehah. Nanti insya Allah akan ada pengajian khusus tentang ciri-ciri wanita yang salehah. Sekarang saya akan menyebutkan sebagian orang sibuk hak istri terhadap suami seperti ini, hak suami terhadap istri seperti ini. Ternyata kalau kita perhatikan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, ya, ternyata kalau kita perhatikan nas-nas yang ada dalam Al-Quran, di sana ada hak-hak yang suami dan istri harus mengerjakannya secara bersamaan. Bukan ini haknya suami dan bukan ini juga haknya istri, tidak. Tetapi hak tersebut ya adalah hak dua orang ini, suami dan istri. Perhatikan para suami dan para istri yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang pertama, yang mana suami dan istri harus saling melakukan hak ini. Artinya suami punya hak akan hal ini, istri juga punya hak akan hal ini, yaitu memaafkan apabila ada kesalahan dari keduanya atau dari salah seorang keduanya. Ya, memaafkan kesalahannya. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya sahih, "Kullu bani Adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Artinya, sebaik-baiknya anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka kalau ada seorang suami melakukan kesalahan, maafkan. Kalau si istri melakukan kesalahan, maka dimaafkan. Dan harus berubah pada saat itu ketika dimaafkan. Kita kalau ingin mencari orang yang tidak pernah salah, kita nggak akan bisa mencarinya. Coba perhatikan syair di bawah ini. "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqal ladzi la tu'atibuhu." Artinya, jika kamu ya di setiap perkara selalu mencela saudara kamu, istri ataupun saudara teman, ya, maka kamu tidak akan dapatkan orang yang tidak akan kamu cela. Ya. Para ikhwah sekalian, saya ulangi, jika kamu selalu mencari atau mencela di dalam seluruh perkara, jika kamu selalu mencela di dalam seluruh perkara teman kamu, maka kamu tidak akan dapatkan orang yang tidak kamu cela. Kenapa? Karena seluruhnya melakukan kesalahan. Jadi, para ikhwah sekalian, harus dipahami hal-hal seperti itu. Kemudian, kita bisa ambil cerita tadi, Abu Darda yang saya ceritakan tadi. Ya, kata Abu Darda, "Idza ra'aitani ghadibtu farabdini." Jika engkau melihat wahai Abu Darda, wahai Ummu Darda, istriku, ya, jika engkau melihat aku lagi marah, maka maafkanlah aku. Tetapi jika aku melihat engkau dalam keadaan marah, maka aku akan maafkan engkau. Kalau tidak, kita tidak akan berteman. Tidak akan bisa ruhui rahayu dalam kehidupan kita.
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bercerita tentang istrinya. Kata Imam Ahmad, aqamat ummu salihin ma'i 20 sanah famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Subhanallah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Ummu Salih, yaitu istrinya Imam Ahmad, bersamaku selama 20 tahun. Aku tidak pernah bersengketa walaupun dalam satu kata. Ya. Selama 20 tahun aku tidak pernah bersengketa walaupun dalam satu kata. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang kedua yang harus dimiliki oleh dua orang ini, suami dan istri. Tadi yang pertama adalah saling memaafkan. Yang kedua adalah saling bisa merasakan kesenangan dan kesedihan satu dengan yang lainnya. Si suami senang, si istri juga harus merasakan kesenangan. Istri sedih, si suami juga harus merasakan kesedihan. Coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'ahu yabki. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Huwa wa Abu Bakar. Dan juga ternyata di sana juga ada Abu Bakar juga menangis. Ya. Menangis. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini contoh yang saya ambil bukan dari suami atau istri, tetapi ini contoh pertemanan yang sejati. Begitulah si suami dengan istri menjadi teman yang sejati sehingga merasakan kesedihan bersama, kesenangan bersama. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Kata Umar bin Khattab, "Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni, beritahukan kepadaku, min ayyi syai'in tabki? Kenapa engkau menangis? Anta wa sadiquka, engkau dan teman kamu Abu Bakar, kenapa menangis? Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illa tabakaitu li bukaikuma." Subhanallah. Jika aku merasakan sedih, maka aku akan nangis bersama kalian. Tetapi jika aku tidak bisa merasakan sedih sebagaimana sedihnya kalian, maka aku akan pura-pura nangis bersama kalian berdua. Subhanallah. Ya, begitulah teman sejati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku kemana-mana bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika gunung Uhud dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan juga Umar dan juga Utsman, gunung Uhud bergetar saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Utsbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, diam, sesungguhnya di atas kamu sekarang ada seorang nabi dan seorang siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, dan dua orang yang syahid, mati dalam keadaan syahid, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah para ikhwah sekalian, kecintaan yang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semestinya suami dan istri juga saling merasakan. Kalau suami lagi senang, maka si istri juga diajak dengan senang. Kalau seandainya suami lagi sedih, maka si istri juga merasakan bagaimana sedihnya. Begitu pula si istri. Kalau seandainya istri lagi senang, si suami juga senang. Kalau seandainya istrinya lagi capek ngurus anak segala macam, maka suaminya juga harus merasakan. Jangan datang-datang makan, minum, bakso, enaknya ya, subhanallah. Ya, padahal mandi aja belum istrinya. Ya, karena anaknya banyak. Satu minta ini, satu minta ini, satu minta ini. Subhanallahal azim. Ya, maka para ikhwah sekalian, termasuk daripada sifat hak yang harus dimiliki antara dua suami istri, harus merasakan antara kesenangan dan kesedihan masing-masing.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini perhatikan, ini juga masalah penting. Hak yang harus dimiliki antara suami dan istri adalah menasihati di dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati. Kalau suami terlihat dia malas, misalkan dalam sholat malam, maka si istri menasihati. Kalau seandainya suami semangat dan istrinya malas, si suami yang menasihati. Kata tersebut, saya tadi menyebutkan sebuah hadis, adalah seorang wanita yang salihah. Sebaik-baiknya harta yang boleh kita ambil di dunia ini adalah zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imanihi. Istri yang beriman, yang menolong suaminya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang perhatikan wahai para ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail." Allah merahmati seorang laki-laki bangun malam, fa shalla, kemudian dia salat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya, fa shallat, kemudian istrinya salat, fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Jika si istri tersebut menolak untuk bangun malam, maka disiramkan di wajahnya air. Kemudian Rasulullah SAW berkata, rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, fasallat, kemudian dia salat, wa aiqadhat zaujaha fasalla, kemudian dia membangunkan suaminya dan suaminya salat. Fa in aba, jika suaminya menolak, nadhahat fi wajhihil ma. Jika suaminya menolak untuk bangun malam, maka disiramkan atau dipercikan air di wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang hadisnya sahih. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat siapa tadi? Abu Darda. Sahabat Nabi, kebiasaan mereka, dan ini adalah salah satu suri tauladan mereka dan tidak dimiliki oleh generasi manapun. Mereka kalau meriwayatkan sebuah hadis, mereka kerjakan. Mereka kalau bertanya, mereka untuk mengerjakan, bukan sebagai pembendaharaan ilmu, tetapi untuk mengerjakan. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Wahai Rasulullah, harta manakah yang paling baik? Ketika mereka bertanya itu, mereka untuk mengerjakan, bukan sebagai pembendaharaan ilmu. Di zaman sekarang, orang tahu hadis nanya, tetapi tidak dikerjakan. Coba lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Utsman An-Nahdi, Abu Utsman An-Nahdi ini adalah hidup semasa Abu Hurairah. Tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layalin. Aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Fakana huwa wa khadimuhu wa imra'atahu ya'taqibu al-laila athlatan. Artinya, maka beliau Abu Hurairah dan pembantunya dan istrinya membagi malam itu menjadi 3. Di malam pertama, kalau satu malam itu dibagi menjadi 3, di awal malam pertama Abu Hurairah yang bangun dan sholat malam. Kemudian digantikan oleh siapa? Pembantunya. Kemudian digantikan oleh siapa? Istrinya. Itu para ikhwah sekalian. Istri yang salihah atau suami yang saleh adalah salah satu hak mereka saling menasehati untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kelima yang ingin saya sebutkan kepada istri yang salihah adalah, wahai istri yang salihah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Sesungguhnya engkau adalah seorang wanita yang muslimah. Engkau adalah seorang wanita yang muslimah. Kalau begitu, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam
telah memuliakan engkau dengan libasun syar'iyyun, dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ingatlah wahai istri yang salihah, yang muslimah, bahwasanya Islam telah memuliakan engkau dengan pakaian yang syar'i. Oleh sebab itu jangan dicopot lagi pakaian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dicopot, maka kita atau istri yang salih, istri tersebut akan menjadi wanita yang mempunyai sifat jahiliyah. Diceritakan bahwasanya orang-orang dulu sebelum datangnya Islam, wanita-wanita mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang atau shibhu urat, atau hampir telanjang. Ya, oleh sebab itu datang agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yatufanna ba'da hadzal yaum, ya, imra'atun 'ariyah. Tidak ada setelah hari ini yang mengelilingi Ka'bah, mentawafi Ka'bah, seorang wanita yang telanjang pun tidak boleh. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ingatlah wahai istri, bahwasanya engkau adalah seorang istri yang muslimah, wanita muslimah. Kalau begitu, janganlah engkau berpakaian, bertingkah laku, berkata-kata seperti wanita yang kafirah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, ingatlah wahai istri yang muslimah, sesungguhnya Islam telah melarang engkau untuk berkhalwah, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Kemudian ketahuilah wahai istri yang muslimah, sesungguhnya Islam, karena muslim, maka saya akan berbicara, Islam telah melarang Anda untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yusafiha imra'atan la tahillu lahu. Artinya, ini juga peringatan bagi laki-laki, sungguh ditusukkan dengan besi, dengan jarum dari besi di kepala kalian, maka itu lebih baik daripada berjabat tangan dengan seorang wanita yang tidak halal bagi engkau. Hadis ini Nabi tunjukkan kepada laki-laki, tapi hukumnya juga bagi perempuan. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ini poin yang kelima, ya, yang keenam, ketahuilah wahai istriku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau adalah ibu yang salih. Yang salih, yang akan mendidik anak-anak engkau, yang akan membuat sebuah madrasah bagi anak-anak engkau. Maka para istri yang menjadi sebagai ibu, maka ketahuilah bahwasanya hendaklah kalian belajar. Sungguh demi Allah, al-jahlu aduwwun nas. Kebodohan adalah musuhnya manusia. Dalam syair mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu.
Manusia itu adalah musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-jahlu da'un qatilun. Ya. Kebodohan adalah penyakit yang sangat mematikan. Wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Dan obatnya adalah dua perkara yang selalu bergandengan. Disepakati. Nassun minal Qur'ani au min sunnatin wa tabibuhu dzaka alimur rabbani. Obatnya dua perkara. Ayat dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, menuntut ilmu fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki dan wanita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidah bagi setiap muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau istriku sebagai ibu, maka hendaklah engkau mempunyai sifat al-hilmu. Apa? Sabar dalam mendidik anak-anak. Maka hendaklah engkau mempunyai sifat al-hilmu, sabar di dalam mendidik anak-anak. Kenapa? Karena dengan kesabaran tersebut, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah sekalian, orang-orang mengatakan wara'a kulli rajulin 'azimin imra'ah. Di belakang setiap laki-laki yang terkenal, yang masyhur, yang besar, ada seorang wanita. Coba kita perhatikan sekarang sejarah-sejarahnya para ulama. Yang pertama yaitu misalkan sejarahnya Imam Malik rahimahullahu taala. Perhatikan ini Imam Malik. Dan juga ini pelajaran bagi ibu-ibu, bagaimana cara mendidik anaknya. Kata Imam Malik rahimahullah, qultu li ummi adhhabu fa aktubul ilm. Wahai ibuku, aku pergi, boleh enggak aku pergi dan menuntut ilmu? Faqalat ta'al falbas thiyabal ilm. Wahai Malik, ke sini. Pakailah pakaian ilmu. Fa'albasatni musmirah. Kemudian ibunya Imam Malik rahimahullah memakaikan pakaian orang yang menuntut ilmu. Wa wada'at tawilah ala ra'si, dan menempatkan surban di atas kepalaku. Wa ammamatni fawqaha, dan menjadikan surban tersebut menjadi surban. Tsumma qalat, kemudian ibunya berkata, perhatikan ibunya. Idhhab faktubil an. Ya. Artinya, wahai Malik, pergi sekarang. Tulislah ilmu. Kenapa di sini disebutkan tulis ilmu? Karena dulu nggak ada buku, Pak. Dulu kalau nuntut ilmu itu harus nulis, ya. Bukunya guru disalin, nulis. Sekarang kita cuma beli. Itu pun nggak mau beli, ya. Subhanallah para ikhwah sekalian. Ada sebagian ikhwah yang nggak jadi pulang gara-gara beli buku. Ini para ikhwah sekalian, nuntut ilmu. Ilmu itu azim. Saya sebutkan minggu kemarin sebuah riwayat. Ternyata ada seorang saudara yang kerja dan ada seorang saudara yang menuntut ilmu. Yang kerja ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saudaraku itu hanya menuntut ilmu, enggak membantu aku dalam mencari rezeki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Artinya, mungkin saja kamu mendapatkan rezeki akibat saudaramu menuntut ilmu. Itu subhanallah para ikhwah sekalian. Jadi, ya, coba lihat. Kemudian Imam Malik rahimahullah juga berkata, "Idhhab ila Rabi'ah." Wahai Malik, pergi kepada Rabi'ah. Rabi'ah pada waktu itu seorang yang terkenal. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ini juga penting. Ini bagaimana zaki, pinternya ibunya Imam Malik. Belajarlah darinya adab sebelum ilmu.
Nih, ajarkan kepada anak-anak kita, ibu-ibu yang di belakang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajarkan kepada anak adab sebelum berilmu. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, pergi kepada Rabi'ah, belajar dari adabnya sebelum ilmunya. Ini riwayat ya para ikhwah sekalian. Kemudian imam yang sangat terkenal di Indonesia, Imam Muhammad ibnu Idris. Siapa itu? Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ternyata beliau mempunyai seorang ibu yang disepakati oleh seluruh perawi bahwasanya ibunya siapa? Perhatikan nih ibu-ibu, al-abidat, al-qanitat. Ya, termasuk daripada seorang yang ahli ibadah dan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti qanitat itu adalah orang yang selalu, seorang wanita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus mungkin arti qanitat untuk nama anak seorang anak, ya. Kemudian diceritakan para ikhwah sekalian, ibunya ini pernah masuk mahkamah. Ini bagaimana pinternya ibunya Imam Syafi'i rahimahullah dan melahirkan seorang Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seorang imam yang sangat terkenal yang banyak sekali pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau-beliau dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu ketika ibunya Imam Syafi'i rahimahullah menjadi saksi di pengadilan. Kemudian beliau bersama satu orang wanita lainnya. Kemudian kata qadhi ya. Ini bedakan ibunya Imam Syafi'i dengan wanita ini di tempat lain, ini di tempat lain dan ini tempat lain. Apa dijawab oleh ibunya Imam Syafi'i? Kata ibu Imam Syafi'i, Laisa laka dzalik. Engkau enggak boleh mengerjakan seperti itu wahai hakim. Li'anna Allah Subhanahu wa taala yaqul in tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, jika salah seorang dari seorang wanita yang menjadi saksi itu lupa, maka yang lainnya akan mengingatkannya. Karena di dalam hukum Islam, kalau wanita menjadi saksi, maka wanitanya harus berapa? 2. Nah, si qadhi, hakim ingin memisah antara keduanya ini. Kata ibunya Imam Malik, nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, kalau seandainya satu dari wanita tersebut lupa, maka satu yang lain akan mengingatkannya. Ini termasuk zakat. Termasuk daripada kepintaran ibunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadza far'un gharibun wastimbatun qawi. Ini adalah termasuk sesuatu yang sangat aneh dan pengambilan intisari yang sangat kuat. Itu para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang sangat terkenal sekali. Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Ya bunayya utlubil ilm wa anna akfika bimaghzili." Ya, wahai anakku, tuntutlah ilmu. Aku akan mencukupi kebutuhanmu. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri yatafarraq lil ilm. Akhirnya benar-benar menuntut ilmu. Kemudian para ikhwah sekalian, ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri juga berkata, "Ya bunayya." Ini perhatikan subhanallah. "Idza katabta 'asharata ahrufin," wahai anakku, jika kamu telah menulis 10 huruf, fanzur, maka lihatlah. Hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatika wa hilmik? Maka lihatlah, apakah kamu mendapatkan di dalam diri kamu itu tambahan kekhusyuan, kesabaran dan ketenangan?
Fa illam tara dzalika fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'uka. Kalau seandainya 10 kalimat yang kamu tulis tadi tidak kamu dapatkan kekhusyuan, kesabaran, ketenangan, maka ketahuilah yang kamu tulis sekarang itu akan membahayakan kamu dan tidak bermanfaat bagi kamu. Cerita apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Seorang wanita, ibu yang saleh benar-benar memperhatikan anaknya luar dalam. Ya. Memperhatikan bagaimana cara menulisnya, bagaimana apa yang ditulis, bagaimana kejiwaannya. Demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah risalah, surat bagi istri yang tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa kita amalkan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.